Tanpa Steam, kita nggak mungkin bisa beli game original segampang sekarang dan angka pembajakan mungkin bakal jadi semakin tinggi. Atau mungkin mendingan nggak ada Steam aja kali ya, biar kita bisa membajak tanpa merasa bersalah. Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Grey to Grey. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips, tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Steam bukanlah yang pertama, tapi dia udah pasti yang terbesar. Jadi kalau layanan tempat kita beli game itu udah ada dari sejak lama, jauh sebelum Steam udah ada gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang game modern, ya Steam boleh dibilang adalah pelopor dan sampai hari ini adalah yang terbesar. Sebelum ada Steam di Indonesia ini kita kesulitan banget kalau mau beli game original. Beda sama di luar, di negara yang udah maju gitu ya. Dari sejak awal ada video game, itu ya gamenya dijual ori di toko gitu ya. Kalau di Indonesia waktu itu kita jalan-jalan ke mall, ke toko game, itu yang banyak dijual di sana adalah game bajakan, bre. Bahkan di setiap mall yang saya kunjungi di semua kota yang pernah saya datangi, selalu ada tempat penjualan video game dan juga film bajakan. Tapi akhirnya peraturan tentang copyright dan pembajakan semakin diperketat dan saat itu berbarengan juga dengan semakin berkembangnya Steam. Jadi akhirnya di saat akses kita terhadap game bajakan sudah mulai dipersulit, ternyata untuk beli game original menjadi semakin dipermudah. Seandainya nggak ada Steam, mungkin kucing-kucingan bajakannya masih berlangsung sampai sekarang kali ya. Steam pertama kali dirilis resmi bulan September tahun 2023. Kayaknya ada yang belum lahir tuh. Cuma awalnya konsepnya bukan menjadi toko game seperti yang kita kenal sekarang. Jadi waktu itu dia dirilis hanya sekedar sebagai launcher game buatan Valve aja. Jadi di awal tahun 2000 game online itu udah mulai rame. Cuma nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita tinggal buka Steam, bisa download semua game yang kita mau. Waktu itu kita harus cari gamenya satu-satu di websitenya masing-masing. Kita download manual, install manual, baru bisa main. Nah nanti kalau ada patch, kita harus cek dulu tuh di websitenya. Karena nggak ada pengumuman dan nggak ada layanan satu pintu yang otomatis buka gamenya langsung download patchnya, gitu nggak ada. Jadi begitu kamu buka game dan ternyata ada patch baru, ya udah nggak bisa masuk, harus browsing dulu. Waktu itu Valve pengennya bikin satu software yang bisa menggabungkan semua game mereka biar semuanya otomatis. Jadi downloadnya dari situ, nanti kalau ada patch juga otomatis download dan langsung bisa dimainin. Akhirnya lahirlah Steam. Baru di akhir tahun 2005 fungsi Steam dikembangkan untuk juga menjual game third party yang bukan buatan Valve. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja. Steam semakin dikembangkan sampai akhirnya experience kita nge-game pakai Steam itu semakin hari semakin asik, bre. Dan experience ini nggak bisa kita dapetin kalau kita main game bajakan. Dari ditambahkannya sistem anti-cheat dan anti-piracy, kemudian dibuatnya Steam Community, terus ada lagi Cloud Save yang mulai diperkenalkan di tahun 2008. Tanpa Cloud Save main game nggak bisa seasik sekarang. Kalau sekarang kita pindah PC tinggal lanjutin aja. Zaman dulu nggak bisa, bre. Save gamenya disimpan lokal. Jadi main di rumah ya udah di rumah aja. Kamu pindah tempat ya harus ngulang lagi dari awal. Dan fitur ini semakin hari semakin ditambah sampai hari ini udah ada banyak banget dan bukan hanya dalam bentuk fitur softwarenya tapi dalam bentuk hardware. Steam juga ngeluarin terakhir kemarin Steam Deck, tapi sebelum Steam Deck juga ada hardware yang lainnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Hari ini Steam nggak sendirian, udah ada beberapa pesaingnya. Untuk PC ada Epic Games, ada GOG gitu ya. Tapi sampai hari ini boleh dibilang semua fitur yang ada di Steam belum bisa terkejar sama pesaingnya. Di tahun 2010 mereka udah bikin klien untuk Mac OS. Waktu itu Epic belum ada, bre. Kemudian di tahun 2011 dirilis Steam Workshop, tempat kita bisa mengupload user generated content seperti mod, custom item dan sejenisnya. Kemudian di rentang waktu 2011 sampai 2012 ada banyak banget fitur baru yang ditambahkan. Dari Steam Online Mobile App, Steam for Schools. Terus untuk softwarenya di PC mereka bikin Big Picture Mode yang membuat tampilan Steam di PC kamu jadi kayak konsol. Kemudian ditambahkan pula non-gaming software di marketplace-nya. Tambah rame aja nih ya. Di tahun 2013 mereka membuat sistem Steam Trading Cards. Jadi kalau di konsol kita kenal ada yang namanya achievement. Setiap kali kita menyelesaikan satu tugas di satu game, kita akan dapat piala gitu ya yang bisa kita kumpulin sampai jadi banyak. Nah,
Nah, di Steam ada trading cards. Trading cards ini lebih enak daripada achievement biasa. Jadi hampir sama setiap kali kita menyelesaikan satu tugas tertentu di sebuah game gitu ya. Kita bukan dapat achievementnya aja, tapi dapat virtual card. Virtual cardnya ini bisa dijadikan badge. Dan di sini karena sistemnya kartunya ada banyak dan gak semuanya bisa kita dapetin in game, akhirnya kartunya ini bisa ditradingin sama orang lain. Bisa tuker-tukeran kartu, bisa juga dijual. Dapat duit beneran, bre. Di tahun yang sama mereka merilis Linux Client. Dan yang asik lagi, ada fitur family sharing. Game yang kita beli bisa dimainkan 6 orang anggota keluarga kita tanpa mereka perlu beli game sendiri. Di sini kita juga bisa atur game mana aja yang akan di-share dan mana yang nggak usah di-share. Tahun 2015, Steam merilis 2 hardware, Steam Link dan Steam Controller. Kebetulan waktu itu saya termasuk salah satu yang beruntung beli kedua hardware ini karena sekarang udah jadi barang langka, bre. Steam Link ini bentuknya seperti STB dan di dalamnya juga kurang lebih sama semacam mini PC dengan operating systemnya dari Steam yang fungsinya adalah meremote PC kita yang masih dalam satu jaringan. Kirain bakal mahal. Ternyata monitor curve terbaru dari Asus harganya masuk akal, bre. Asus ROG Strix XG27 WCS menggunakan panel Fast VA dengan ukuran 27 inch, resolusi 1440p, 180Hz refresh rate dan 1 millisecond response time. Connectivity-nya lengkap banget termasuk USB-C untuk display, support FreeSync, HDR dengan desain full ergonomis dengan ekstra soket tripod. Selengkapnya cek link di bawah. Jadi Steam Link waktu itu bukan untuk dipakai di luar rumah pakai internet, enggak, tapi masih dalam satu jaringan, terus di remote. Fungsinya adalah kalau di tempat saya waktu itu, jadi PC utama saya ada di ruang depan gitu ya. Terus di kamar saya ada TV yang sebenarnya enak buat dipakai main game, tapi karena PC-nya di luar, gamenya ada di luar, bre. Akhirnya dengan saya beli Steam Link, tinggal di dalam kamar pasang Steam Link, konekin ke TV, nanti dia akan otomatis bisa ngeremote PC saya yang ada di luar. Tapi karena ngeremote berarti PC-nya memang harus nyala. Steam Link ini mensupport berbagai macam controller dari Xbox controller, PS controller, sampai yang paling asik adalah Steam controller. Bentuknya kayak gini. Dan ini menurut saya adalah salah satu controller terbaik yang pernah ada di pasaran. Lihat aja desainnya. Bentuknya bener-bener beda dari controller yang lain, bre. Di sini fungsinya memang dengan touch tapi juga bisa diklik. Kemudian tombol-tombolnya juga enak banget pencetannya. Bahkan di belakang ini kita juga dikasih 2 tombol ekstra. Dimana saat itu hampir nggak ada controller lain yang punya tombol sebanyak ini. Terus untuk touchpad kanan kiri ini dia juga bisa dipakai untuk scrolling. Jadi tinggal diputar-putar aja kayak gini. Dia nanti akan bisa scroll naik turun kanan kiri gitu ya. Tergantung gimana settingnya nanti. Cuma sayangnya controller ini by default hanya bisa digunakan kalau kita jalanin game yang ada di Steam. Begitu Steamnya ditutup dia nggak ke-detect. Nggak bisa dipakai mainin game di luar Steam gitu ya. Sebenarnya ada cara untuk ngakalinnya. Tapi ya tadi namanya juga ngakalin. Kita harus keluarkan effort lebih dari download software tambahan. Terus habis itu settingnya yang juga boleh dibilang lumayan ribet gitu ya. Cuma bukan berarti kontrolernya nggak asik karena hanya bisa dipakai buat main di Steam aja. Soalnya di setiap game yang kita mainin kita bisa bikin custom profile dengan pakai controller ini. Jadi tombolnya bisa di customize sesuai dengan masing-masing game nantinya. Dan yang lebih asiknya lagi, kalau kamu malas bikin profile sendiri, di Steam udah disediakan juga kita bisa browsing profile yang sudah dibikin sama orang lain. Tinggal kamu lihat layoutnya seperti apa, cocok atau enggak. Kalau cocok udah tinggal download dan langsung pakai di controller kamu. Cuma sayangnya waktu itu sepertinya peminatnya nggak terlalu banyak kali ya, sampai akhirnya Steam Link dan juga Steam Controller udah discontinue, bre. Steam Link sekarang udah dibuat dalam bentuk software yang bisa kita pakai langsung dari smartphone. Tapi tentu saja karena pakainya adalah koneksi internet atau kalau lokal pakainya wifi, akan ada delay yang cukup terasa. Beda kalau kita pakai Steam Link yang hardware karena dia pakai kabel LAN dan akhirnya delaynya semakin minim. Untuk controller, kabarnya bakal ada Steam Controller yang kedua. Infonya sih yang bikin bukan langsung dari Steam tapi dari pihak ketiga. Bener atau enggaknya kita tunggu aja tanggal mainnya. Para pesaing Steam nggak tinggal diam. Mereka bukan hanya pasif bikin platform untuk menjual game, tapi juga menambahkan banyak fitur di dalamnya. Tapi sampai hari ini sekali lagi, Steam masih belum terkejar. Dan ada satu fitur yang enak banget di Steam, di mana belum ada di tempat lainnya, yaitu kita bisa dapat duit beneran kalau kita pakai Steam, bre. Tadi ada Steam Trading Card, sekarang ada Steam Market, di mana kita bisa jual beli barang in-game untuk dapat duit beneran, coy. Ini lumayan terasa waktu zaman awal Dota dan PUBG baru
rilis. Waktu itu hampir semua barang in-game yang saya punya bisa dijual dalam waktu singkat. Hasilnya duitnya bisa dipakai buat beli game lain atau beli item lain. Saking asiknya fitur ini sampai akhirnya ada banyak banget game yang dirilis di Steam, game yang gak ada isinya, tapi dibikin cuma untuk jual beli item doang. Beberapa ada yang pernah saya lihat, ada yang udah saya download kemarin, saya udah cobain. Bisa sih dapat duit, tapi kalau dilihat-lihat kayaknya ujung-ujungnya bakal scam sih ya. Apa gamenya kita akan bahas di video yang terpisah. Sampai hari ini perkembangan Steam masih belum berhenti. Jadi dari awalnya mereka dirilis hanya sekedar untuk launcher, akhirnya berkembang jadi marketplace, sampai akhirnya berkembang jadi seperti sekarang ini. Dan dengan pengalaman yang sudah bertahun-tahun, ya bakal susah sih untuk para pesaing barunya bisa membuat platform yang selengkap Steam. Tahun 2020 mereka bikin Cloud Play, tahun 2022 mereka bikin Steam Deck, dan barusan aja mereka bikin fitur Steam Recording. Mereka terus berinovasi dari sejak awal dirilis sampai hari ini nggak berhenti-berhenti. Jadi dari sejak awal mereka nggak punya saingan, sampai hari ini persaingan semakin ketat, mereka terus melakukan pembaruan. Nggak ada yang namanya puas bre. Bahkan saking gedenya Steam, hatersnya juga banyak gitu ya. Jadi banyak sekali netizen yang menghujat Steam. Terus banyak pesaingnya yang juga menghujat Steam. Tapi dari sejak awal sampai sekarang, saya belum pernah dengar Steam merespon dengan sesuatu yang bikin heboh juga. Jadi mereka mau didiemin, mereka mau dihujat, ya mereka diem-diem aja. Yang penting bikin fitur baru, mengembangkan teknologi, dan terus berinovasi. Jadi sepertinya mereka nggak peduli sama omongan orang lain. Yang penting kerja dan bikin sesuatu yang bermanfaat. Kayaknya ini pola pikir yang perlu ditiru kali ya.